saya Ahmad Johan Abidin, NIM 1911626210019. Nama saya Rizky Amalia, NIM saya 191111162200001. Nama saya Lini Devianti, NIM 1911162200011. Teori Sosiologi Sastra. Swingwood dalam Literature of Sociology menyampaikan bahwa sosiologi dan sastra memiliki hubungan yang sangat erat. Keterhubungan yang erat tersebut terletak pada objek atau sasaran yang dibicarakan. Swingwood membuat 3 perspektif dalam melihat fenomena sosial dalam karya sastra. Yang pertama, perspektif yang paling populer mengambil aspek dokumenter sastra yang memberikan perhatian pada cermin zaman. Yang kedua, perspektif kedua tentang sosiologi sastra menggambarkan cara lain dengan memberikan penekanan pada bagian produksi dan lebih khusus pada situasi sosial penulis. Yang terakhir, perspektif ketiga menuntut satu keahlian yang lebih tinggi, mencoba melacak bagaimana suatu karya sastra benar-benar diterima oleh masyarakat tertentu dan pada suatu momen sejarah tertentu. Swingwood menyatakan bahwa dalam penelitian sosiologi sastra, konsep cermin harus diperlakukan dengan teliti, karena jika tidak, konsep ini akan mengarah pada pengabaian penulis, kesadaran, dan niatnya. Faruk pada tahun 2010 mengemukakan pengertian sosiologi sastra adalah suatu ilmu yang mampu menghubungkan antara hasil karya manusia dengan kehidupan yang ada dalam masyarakat, dengan menggunakan teori dan juga metodologi yang berbeda, tapi pada prinsipnya memiliki banyak kesamaan di dalamnya. Secara umum, sosiologi sastra ini bisa didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antara karya sastra dan masyarakat. Hubungan ini bisa dua arah, yakni bagaimana konteks sosial mempengaruhi penulis sastra dan membangun imajinasinya, dan bagaimana implikasi karya sastra terhadap sosial secara luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi sastra adalah sumber ilmu pengetahuan tentang sifat dan perkembangan suatu masyarakat tertentu yang dinilai dari pada kritikus dan sejarawan dengan memberikan ungkapan mengenai status lapisan, ideologi, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Pendekatan dalam sosiologi sastra. 1. Teori refleksi. Pendekatan yang mengatakan bahwa sastra dapat dibaca sebagai informasi tentang nilai dan perilaku sosial. Pada level tertentu, sastra bisa dilihat sebagai sumber inspirasi tindakan sosial. 2. Teori budaya tinggi atau budaya populer. Teori ini menekankan pada pembagian karya sastra berdasarkan selera pembacanya. Kaum elit mengonsumsi karya seni tinggi termasuk karya sastra tinggi, sedangkan massa yang jumlahnya banyak mengonsumsi sastra populer. 3. Teori produksi budaya. Karya sastra merupakan objek kultural yang diproduksi untuk membentuk kultur tertentu atau mengorganisir masyarakat atau institusi sosial tertentu. Fungsi sosiologi sastra. 1. Fungsi dalam sosiologi sastra adalah sebagai pembaharu dan perombak dari tradisi yang dijalani masyarakat pada saat ini. 2. Sosiologi sastra memiliki fungsi sebagai media penghibur bagi masyarakat. 3. Sastra dan sosiologi menjadi titik batas bahwa antara hal-hal yang bisa dicontoh dan seharusnya bisa diganti atau tidak layak dalam penelitian. Ruang lingkup sosiologi sastra. Sosiologi dan dampak karya sastra. Pembahasan mengenai sosiologi sastra tidak lepas dari dampak yang dihasilkannya. Bahasan ini menjadi bahasan yang penting karena dampak yang dihasilkan dalam masyarakat akan mampu memberikan pemahaman baru dan sumber wawasan baru bagi setiap masyarakat tersebut. Sosiologi sastra merujuk pada pengarang, profesi pengarang, dan institusi sastra. Pokok bahasan dalam sosiologi sastra selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengarang, profesi, dan juga ilustrasi yang dihasilkannya. Sosiologi sastra ini dinilai cukup mampu memberikan telaah tersendiri bagi profesi dan institusinya di dalamnya. Sosiologi sastra merujuk pada pengarang, profesi pengarang, dan institusi pengarang. Pokok bahasan dalam sosiologi sastra adalah pokok bahasan yang diberikan dengan mampu menjabarkan tentang pengajaran,
dan pengalaman kepada masyarakat. Sosiologi sastra bisa menjadi sumber wawasan pada kehidupan saat ini. Contoh sosiologi sastra. Contoh karya dalam sosiologi sastra yang menjadi titik bahasan. Misalnya saja dalam karya sastra tulis yakni novel Siti Nurbaya yang memberikan pendekatan mengenai budaya perjodohan. Novel ini sendiri sangatlah hits bagi masyarakat Indonesia. Dalam novel Siti Nurbaya dikaji mengenai sosiologi sastra adalah tentang hubungan perjodohan dengan bangsawan. Penilaian terhadap apa yang terjadi ini setidaknya memberikan nuansa pendidikan kepada masyarakat luas tentang arti perjuangan, perjodohan, dan percintaan. Pendekatan sosiologi sastra dalam novel Siti Nurbaya di atas setidaknya memberikan penilaian yang bukan hanya dalam segi pengarang, akan tetapi juga memberikan pengajaran kepada masyarakat secara umum tentang fenomena sosial yang terjadi.